Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil, stabil. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan kestabilan hidup di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini ya. Oke, kali ini kita akan kembali membedah bahasa-bahasa Belanda yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia yang ada di dalam KBBI. Kali ini kita akan mulai dari abjad B dan C. Sebelumnya, kalau kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian dan memberikan informasi dan menambah wawasan kalian, silakan komen, like, and subscribe videonya serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Gitu. Udah kayak YouTuber nggak sih, anjay Yani. Oke, ini dia. Check it out. Yang pertama ada Belasting. Wah, pemain Twilight bukan, itu Bella Swan. Enggak, Belasting kalau dalam bahasa Belanda artinya adalah pajak, bea, dan cukai. Jadi artinya segala sesuatu yang mungkin yang berhubungan sama perpajakan kali ya, yang pendapatan negara gitu. Belasting, pajak, bea, dan cukai. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada belate. Belate ini artinya adalah cara atau langkah yang ditempuh untuk melaksanakan program dan sebagainya. Ini untuk kebijaksanaan mungkin ya, kebijakan, untuk kebijakan dalam pekerjaan mungkin atau dalam pemerintahan. Jadi ada cara yang ditempuh untuk melaksanakan program-program kerja mungkin ini. Yang ditujukan untuk pemerintahan kali ya. Begitu. Kalau yang di mata kalau bangun pagi-pagi itu belek, bukan belate. Jadi udah tahu bedanya ya. Jangan asal-asalan Anda. Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya ada binen. Binen ini artinya adalah masuk. Masuk atau sudah jadi kaya atau mapan. Oh gitu. Jadi kalau orang-orang Belanda dulu atau kalau pada zaman penjajahan kali ya, kalau ada orang yang udah jadi kaya disebut dengan binen. Gitu. Saya mau bercandain tapi takut nggak ya bercanda. Oke lah, itu aja, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada blood coral. Blood coral ini artinya adalah batu karang berasal dari Laut Tengah. Rangkanya berwarna merah, keras, dan halus. Dipakai untuk perhiasan. Oh, jadi blood coral ini dipakai untuk perhiasan. Jadi warnanya merah. Batu karang dia berasal dari Laut Tengah. Laut Tengah atau tengah laut? Pokoknya Laut Tengah. Laut Tengah di mana juga nggak tahu. Pokoknya berasal dari Laut Tengah. Rangkanya berwarna merah, keras, dan halus. Wow, keras dan halus. Blood coral yang biasa dipakai untuk perhiasan. Biasa dipakai kayaknya buat orang-orang kaya ya. Itu aja, semoga bermanfaat. Selanjutnya ini ada boomzaken. Boomzaken ini yang bisa meledak, bukan, itu bom atom. Boomzaken ini artinya adalah hal-hal yang berkenaan dengan urusan pelabuhan seperti bea dan cukai. Oh, jadi dia segala sesuatu yang berhubungan sama pelabuhan. Lagi-lagi terkait mungkin penerimaan ya, pajak, bea cukai, kapal, dermaga, dan lain-lainnya gitu yang berhubungan dengan pelabuhan. Tapi boomzaken. Boom. YouTube lebih dari TV. Boom. Zaken. Bea cukai lebih dari yang lainnya. Boom. Zaken gitu. Nah, selanjutnya ada burwater. Burwater ini artinya adalah larutan asam boraks dalam air gitu. Burwater, larutan asam boraks di dalam air. Jadi dia harus di dalam air ya. Kalau di dalam hati nggak bisa. Boom water. Bukan. Bor water. Larutan asam boraks dalam air. Semoga bermanfaat. Nah, ini agak sulit disebut nih. Namanya adalah Burgerlich Wetboek. Nah, artinya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang disingkat adalah BW. Bukan band metal ya, itu Burgerkill. Bukan. Jadi Burgerlich Wetboek
ada kitab undang-undang hukum sipil yang disingkat dengan BW. Berarti kemampuan kita menyingkat sudah ada sejak zaman Belanda ya. Itu aja, semoga bermanfaat. Nah, kali ini abjad C. Abjad C yang pertama itu ada cako. Cako ini artinya adalah topi serdadu. Gitu, yang untuk main ular tangga. Topi serdadu. Enggak ya, ini kayak topi serdadu ini kayak topi militer gitu kali ya. Gitu. Jadi disebut dengan cako. Kalau kamu cakep, yeah. Itu aja, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada kultur still. Nah, ini salah satu kebijakan ya yang kita pelajari di sejarah juga, salah satu bentuk kekejaman zaman penjajahan dulu yang dilakukan bangsa Belanda kepada rakyat Indonesia dulu tapi kultur still ini artinya dalam KBBI adalah peraturan tanam paksa yang dikeluarkan pada tahun 1870 oleh Gubernur Jenderal Hindia yang namanya adalah Van der Box gitu. Mungkin ada di dalam sejarah bagaimana peraturan ini diberlakukan gitu. Yang jelas adalah kultur still ini adalah peraturan tanam paksa yang dibuat di tahun 1870 oleh jenderal Jenderal Hindia waktu itu adalah Van der Box. Nah, pokoknya gitulah sebutannya, bodoh amat. Gak penting juga penjajah ini. Itu aja, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada curatele mungkin sebutannya ya. Artinya adalah pengampunan atau perwalian untuk yang belum cukup umur. Mungkin ini terjadi ketika dulu di zaman penjajahan kali ya, ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Nah, dia diberi pengampunan. Nah, itu disebut dengan curatele. Gitu. Itu aja, semoga bermanfaat. Nah, untuk kali ini abjad B dan C itu aja yang ada di dalam KBBI, bahasa-bahasa Belanda yang sudah diserap menjadi padanan kata dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya juga memohon maaf kalau misalnya pronunciation atau dialek saya salah atau apa. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam KBBI dengan keterbatasan yang saya miliki, dengan tujuan untuk membagi informasi atau membuat informasi ini menjadi lebih menyenangkan. Itu aja sih. Kalau kalian juga merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, silakan komen, like, and subscribe video ini agar channel ini terus bisa berkembang dan kita bisa terus bangga dengan bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan lupa dengan bahasa sendiri. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil. Semoga kita tetap bisa selalu stabil.